Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami ingin agar piala hidup kami dipenuhi hanya oleh cawan Tuhan saja, agar hidup kami boleh memperkenankan Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi instrumen berkat. Kami ya Tuhan pada saat ini yang siap membuka, membaca, merenungkan, serta berjanji melakukan firman Tuhan. Mohon kiranya Tuhan saja yang akan bersemayam di atas pujian, penyembahan, dan juga renungan firman kami. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin senantiasa menjadi murid yang senantiasa nyaman duduk dekat di kaki Tuhan untuk belajar kebenaran-Mu, sehingga hidup kami dari hari ke hari benar-benar seperti yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini, di Hari Ibu Internasional ya, kalau hari nasionalnya itu kan tanggal 22 Desember. Kalau hari ini adalah Hari Ibu Internasional ataupun Mother's Day ya. Kalau di dalam bahasa Mandarinnya adalah Shenre Mu Qingjie begitu ya. Nah, jadi saya mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu yang ada di sini, dan tentunya bapak-bapak di sini yang mempunyai istri, selamat juga ya di sini. Kiranya boleh bersama-sama membangun rumah tangga yang baik, dan khususnya pada hari ini kita akan belajar bagaimana kehidupan seorang ibu yang setianya luar biasa, yang loyalitasnya luar biasa, yakni Ruth ya. Kita akan belajar bagaimana kesaksian hidupnya ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saya akan mengajak kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Ruth pasal 1, salah satu ayatnya tadi sudah dibaca oleh Bu Gembala. Saya akan mengajak kita membaca kembali dari 1 Ruth pasal 1 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-18. Ya, saya membaca screen pertama ya, karena sudah saya siapkan di screen. Bapak Ibu nanti membaca screen yang kedua ya, bergantian hingga screen yang terakhir. Saya mulai membaca Ruth pasal 1 ayat 14. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Ruth, janganlah besar aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ juga aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah dia berkata-kata. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Ruth pasal 1 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-18. Kita melihat bahwa kitab Ruth ini berisi selingan kisah kasih yang sangat indah di antara periode ketika masa hakim-hakim memerintah di Israel. Sebelum era ada raja-raja memerintah. Nah, jadi ini adalah satu selingan yang sangat menyejukkan hati kalau kita bandingkan ya, antara periode hakim dan raja, di tengah-tengahnya itu ada kisah Ruth seperti itu. Nah, kita melihat bahwa kisah ini ya, kitab ini adalah berisi kisah yang sangat mengharukan ya, yang seperti kita baca ini adalah kisah yang sangat mengharukan tentang pengabdian, kesetiaan, dan loyalitas. Tentang seorang ibu ataupun katakanlah janda Moab, Ruth, yang meninggalkan tanah airnya.
Nah, untuk tinggal bersama dengan ibu mertua Yahudi, ya beda bangsa, beda Tuhan, sehingga Naomi ingin pulang ke tanah Israel dan dia pun ingin ikut. Nah, Tuhan menghargai komitmen Ruth dengan membimbingnya ke ladang Boaz, kerabat dekat Naomi, di mana dia mengumpulkan biji-bijian gandum dan menemukan tempat di dalam silsilah Kristus. Kalau kita membaca kitab Rut secara lengkap, kita tahu bahwa Tuhan mempersiapkan Rut itu sebagai nenek moyang di dalam Mesias, ya. Jadi dia menjadi nenek moyang nanti yang akan melahirkan Boaz, lalu melahirkan David ataupun Daud, dan kemudian Daud di dalam keturunannya lah lahir Yesus. Nah, kitab Rut ini memiliki dua tujuan, yakni yang pertama untuk menggambarkan bagaimana Allah memberi upah kepada orang yang berhikmat secara rohani, memilih dan menunjukkan loyalitasnya, kesetiaannya yang luar biasa, teguh di dalam berbakti kepada ibu mertuanya, kepada keluarganya. Nah, untuk menjelaskan bagaimana Rut, seorang wanita Moab, akhirnya menjadi nenek moyang Daud yang melahirkan Mesias, kita bisa membaca Rut pasal 4 dan kemudian kita bandingkan dengan Matius 1 ayat 5-6. Nah, kita melihat latar belakang dari kisah Rut ini adalah adanya malapetaka di Moab, ya. Kita melihat kalau di dalam Rut 1 pasal 1 ayat 1, ya, pada zaman hakim-hakim sebelum periode raja di Israel, ada kelaparan melanda tanah Yehuda. Ya, kita tahu bahwa ini adalah tanah leluhurnya Mesias, ya, karena Yesus berasal dari suku Yehuda. Nah, kemudian kita melihat ada sebuah keluarga yang beranggotakan 4 orang meninggalkan Bethlehem untuk tinggal di Moab. Dan kemudian Bethlehem ini sendiri kita tahu itu adalah berarti rumah roti. Namun pada saat itu mengalami kelaparan sehingga mengungsilah satu keluarga yang berjumlah 4 orang ini. Nah, kita melihat bahwa Moab itu adalah negara yang terletak di sebelah timur Laut Mati. Dan penduduk di sana itu adalah keturunan Lot, ya. Dan kita bisa membaca di dalam Kejadian 19 kalau kita mempunyai waktu nanti, ya. Nah, lalu kadang-kadang kita melihat bahwa mereka menjadi musuh, ya. Dan kadang-kadang juga menjadi teman dari Israel, ya. Suka-sukanya mereka saat mau menjadi teman, ya jadilah teman Israel. Tetapi ketika menjadi musuh, jadilah musuh Israel, begitu, ya. Nah, kita melihat selanjutnya keluarga yang 4 orang ini, ya, pergi ke Moab. Kita melihat dicatat di dalam Rut 1 ayat 2 dikatakan kepala keluarganya bernama Elimelech, sang ayah, dan sang ibu bernama Naomi, dan kedua putra mereka, yang besar namanya Mahlon, yang kecil nama Kilion, dan kemudian mereka berasal dari Bethlehem dan kemudian akhirnya memilih pindah ataupun hijrah ke Moab, ya, ke tanah Moab. Jadi ini adalah suatu perpindahan yang dipicu karena, ya, semacam katakanlah pandemi, begitu, ya, pandemi kelaparan, ya, atau endemi, begitulah, ya. Nah, mungkin menunjukkan kurangnya iman pada Tuhan sehingga membuat persediaan makanan menjadi berkurang. Sehingga persediaan ketika anak-anak mereka ingin makan menjadi tidak ada makanan, dan akhirnya mereka dicap sebagai orang yang terpinggirkan ataupun orang yang miskin, ya, sampai tidak ada makanan. Nah, kemudian bencana kelaparan itu bukan hanya bencana kelaparan saja, tetapi juga bencana kematian 3 orang di dalam keluarga yang tadinya berjumlah 4 orang ini, yakni Elimelech yang meninggal dunia, lalu meninggalkan Naomi sebagai seorang janda dengan 2 putra. Nah, tradisi tafsiran Rabi menyatakan bahwa kematiannya itu adalah hukuman atas keserakahannya telah meninggalkan tanah airnya. Nah, tapi ini adalah tafsiran tradisi, ya. Nah, tetapi Alkitab secara tersurat tidak mengatakan demikian. Nah, lalu selanjutnya kita juga melihat selain kepala keluarga sudah meninggal dunia, 2 putranya yakni Mahlon dan Kilion menikahi perempuan Moab. Mahlon menikahi Rut, sedangkan Kilion menikahi Orpa. Disebutkan di dalam Rut 4 ayat yang ke-10. Nah, perkawinan seperti itu dengan wanita Moab sebenarnya sangat terlarang karena di latar belakangi larangan orang Amon atau Moab masuk sebagai jemaat Tuhan.
bisa dibaca latar belakangnya di dalam Ulangan 23, kemudian di 1 Raja-Raja, dan kemudian di Nehemia. Nah, tetapi mereka tetap ya melakukan hal itu ya, artinya melanggar firman Tuhan, dan mereka tinggal di Moab selama kurang lebih 10 tahun. Nah, lalu akhirnya tiba pula Mahlon dan Kilion meninggal dunia menyusul papanya. Nah, tradisi para rabi sekali lagi menyatakan itu karena mereka meninggalkan Yehuda akibat pernikahan mereka yang terlarang itu. Meninggalkan Naomi sebagai seorang janda dan tidak memiliki anak, dan bahkan juga tidak memiliki cucu yang terima dia sebagai penghakiman ilahi terhadap dirinya. Nah, jadi tafsir rabi mengatakan bahwa memang Naomi ini sekeluarga menerima hukuman karena pergi dari tanah Yehuda ya, tinggal di negeri yang terlarang yakni Moab. Nah, kemudian seorang yang bernama Baxter ya, seorang penafsir, berpendapat bahwa Elimelek dan anak-anaknya pergi ke Moab untuk mencari roti. Sebaliknya mereka menemukan kuburan. Jadi ini adalah tragis sekali ya. Mereka mau mencari kehidupan tetapi menemui kematian begitu. Nah, karena putus asa kematian dari suami dan kedua putranya, Naomi memutuskan untuk kembali ke tanah airnya. Nah, disinilah kita melihat kesetiaan untuk kembali ke Yehuda. Jadi ini adalah kesetiaan bertanah air begitu ya, karena dia Naomi berasal dari tanah Yehuda, dia ingin kembali ke tanah Yehuda setelah kehilangan keluarganya, anggota keluarganya, suaminya, kemudian kedua putranya. Nah, Naomi memilih untuk kembali ke rumah ya, jadi dia kembali ke rumah, ke tanah airnya di Bethlehem di tanah Yudea. Jadi bala kelaparan di Yehuda pada waktu itu sekitar 10 tahun lewat sudah juga berakhir, dan Tuhan akhirnya memberi mereka roti ya. Jadi sudah mendengar kabar bahwa di Bethlehem tidak kelaparan lagi, sudah ada roti ya, sudah bisa makan. Nah, kemudian kita melihat bahwa Naomi hendak mengadakan perpisahan begitu ya dengan kedua menantunya. Yakni Naomi mendorong menantunya untuk tetap tinggal di Moab. Saat mereka di dalam perjalanan untuk pergi, Naomi ini mendorong mereka, dua orang yakni Orpa dan Ruth, untuk kembali ke rumah ibu mereka begitu ya. Nah, tetapi Naomi berdoa menurunkan berkat Tuhan atas mereka sebelum mereka berpisah. Jadi Naomi berdoa berkat ya, agar berkat Tuhan itu turun di atas mereka, yakni Orpa dan Ruth. Nah, kemudian memperlakukan mereka dengan baik karena kebaikan mereka kepadanya. Sehingga mereka untuk mencari rumah, ya, mencari tempat beristirahat begitu, atau mencari masa depan lah dengan menikah lagi dengan pria lain begitu ya. Jadi jangan menjanda selamanya begitu ya. Nah, Ruth memberikan penghiburan sehingga kesedihan walaupun ditunjukkan dengan berurai air mata begitu ya, tetapi itu adalah tanda kasih sayang yang sangat besar kepada kedua menantunya, yakni Ruth dan Orpa. Nah, kita melihat awalnya kisah ini ya, kedua menantu perempuan itu ingin pergi bersama Naomi, tetapi kita melihat bagaimana cara Naomi juga mempertahankan bahwa jangan ikut saya yang sudah tua begitu katanya ya. Kalian pulang saja ke kampung halaman kalian, kepada Allah kalian, dan juga kepada orang tua kalian, kembali ke rumah kalian ya, kembali ke bangsa kalian. Dan Naomi cukup menghargai mereka ya, dengan kasih sayang dari kedua menantunya ini, sehingga Naomi berusaha untuk menghalangi mereka untuk ikut pergi ke kampung halamannya, yakni tanah Yehuda. Dia tidak memiliki anak laki-laki yang ditawarkan. Jadi bayangkan sampai Naomi mengatakan kalau dia bisa mempunyai anak lagi, ya, anak laki-laki, masakan kalian ingin menunggu anak laki-laki saya yang bayi kemudian bertumbuh menjadi besar lalu menikah dengan engkau begitu ya. Jadi dia mengatakan dengan sangat logis pemikirannya seperti itu. Nah, jika dia menikah dan memiliki anak laki-laki, apakah mereka akan menunggu sampai lansia begitu, sampai tua ya? Nah, jika dia menikah dan memiliki anak laki-laki, apakah itu memungkinkan mereka mau menikah begitu ya? Nah, jadi
dia sedih melihat mereka menderita hukuman Allah atas dirinya, yaitu yang ada di dalam hati Naomi, sehingga menolak Orpa dan Rut untuk ikut beserta dengannya. Nah, tetapi disinilah kita melihat loyalitas seorang ibu ataupun seorang janda yang bernama Rut ini tidak bisa dibujuk. Dia sambil menangis. Sedangkan kalau Orpa dikasih tahu sekali dua kali begitu, dia langsung mencium ibu mertuanya dan langsung pamit pergi. Tetapi Rut tidak mau ya, Rut ingin bergantung ataupun bergabung dengan ibu mertuanya ya. Walaupun sudah berulang kali ibu mertuanya mengatakan, pulanglah, kembalilah kepada bangsamu, keluargamu, dan Allahmu. Tetapi Rut tidak mau, dia terus ingin mengikuti Naomi kemanapun pergi. Ya, pilihannya itu adalah dia ingin kemanapun Naomi itu pergi, dia juga ikut pergi. Dan kemanapun Naomi tinggal, dia ingin tinggal. Lalu kemanapun ya Naomi kembali kepada bangsanya Yehuda, dia pun ingin menjadi bangsa Yehuda. Lalu Rut juga mengatakan ya, dia juga ingin menjadikan Tuhannya Naomi itu sebagai Tuhannya. Ini adalah proklamasi iman yang luar biasa dari seorang mulut ibu ya, ataupun janda yang bernama Rut. Nah, jadi untuk mati dan dikuburkan dimanapun Naomi dikuburkan, ini adalah tekad dan komitmennya. Coba bayangkan ya, ada nggak wanita yang seperti ini di zaman ini ya, perempuan seperti ini yang setia kepada mama mertuanya? Saya pikir langka sekali ya. Ketika saya membaca kisah ini ya, berkali-kali saya terharu dan saya berpikir, kalau ada satu orang saja yang seperti keluarga kita atau di tengah bangsa kita atau di dunia ini sekarang yang masih ada seperti Rut, berbahagialah orang itu begitu ya. Karena apa? Tekadnya begitu kuat dan sangat luar biasa. Nah, lalu kita melihat bahwa dia mengatakan, jangan biarkan apapun kecuali kematian yang menghalangi mereka. Nah, dalam membuat pilihan itu, Rut telah menjadi seorang proselyt, yakni dia masuk ya ke dalam agama Yahudi. Yang tadinya dia menyembah ya ilah di Moab ya, karena dia adalah orang Moab, mempunyai ilah sendiri. Nah, sekarang dia berubah menjadi proselyt, yakni masuk menyembah kepada Allah yang hidup yang disembah oleh Naomi. Nah, di sini kita melihat bahwa akhirnya Naomi menyadari bahwa Rut itu memang memiliki tekad yang luar biasa kuat untuk bersama-sama dengannya. Dan akhirnya kita melihat Naomi dan Rut setelah tiba di Bethlehem, kedatangan mereka memicu kegemparan karena sudah 10 tahun berpisah dan tidak melihat Naomi begitu ya. Nah, Naomi akhirnya merasa bahwa jangan panggil aku Naomi lagi begitu. Dia katakan kepada orang-orang, panggil aku Mara, karena dia merasa hidupnya pahit. Karena arti kata Mara itu adalah pahit. Nah, jadi Naomi menyadari bahwa dia membawa kemalangan bagi keluarganya. Nah, karena dia merasa Tuhan telah memperlakukannya dengan getir, dengan pahit, dia meninggalkan Yehuda dengan penuh dan kembali dengan tangan yang kosong. Dia percaya Tuhan telah bersaksi melawan dia dan telah membuatnya menderita. Nah, kita melihat bahwa mungkin saja kenyataan ini benar, tergantung dari tafsiran para rabi. Nah, tetapi kita melihat bahwa tidak semua penderitaan itu menunjukkan bahwa itu adalah hukuman Tuhan. Kita juga perlu pelajari itu ya, bahwa tidak semua sakit penyakit, tidak semua kemalangan itu berasal dari Tuhan. Kita perlu belajar Alkitab baik-baik. Jadi yang dipercaya oleh Naomi ini belum tentu benar. Nah, dia mungkin telah menjadi korban dosa orang lain yang tidak bersalah ya. Nah, jadi banyak sekali tafsiran tentang itu. Nah, kita tidak membicarakan doktrin dosa, tetapi kita mau melihat kesetiaan seorang ibu yang bernama Rut ini untuk mengabdi kepada ibu mertuanya, yakni Naomi. Nah, lalu akhirnya Naomi dan Rut menetap kembali di Bethlehem ya, yang berarti rumah roti. Di sana tidak ada kelaparan lagi. Kemudian Naomi seorang tanpa suami dan anak laki-laki, dan kemudian Rut perempuan Moab tinggal di negeri asing. Nah, jadi inilah keputusan loyalitas kesetiaan seorang ibu yang begitu luar biasa kepada Tuhan yang dia pilih dan juga kepada mama mertuanya. Nah, kita melihat sebagai kesimpulan bahwa kedatangan mereka pada awal panen gandum sebenarnya itu menentukan pentas ataupun panggung
peristiwa di pasal berikutnya yang menandakan awal baru di dalam kehidupan Naomi dan Ruth. Kita melihat bahwa kisah ini saja tentu menggambarkan pentingnya membuat pilihan, dan pilihan itu disertai dengan kesetiaan, pengabdian, dan loyalitas yang tinggi luar biasa. Pilihan datang dengan konsekuensi, terkadang baik, terkadang buruk. Elimelek dan putranya membuat pilihan, dan kita melihat kisah ini berakhir dengan tampaknya ada satu perubahan yang baik ya. Kalau dikatakan di dalam film itu adalah happy ending ataupun happy end, karena di akhir dari kehidupan dan kisah yang sangat penuh dengan kepahitan ini, akhirnya kita melihat terkadang pemilihan ataupun pilihan antara yang baik dan lebih baik itu ada baiknya memilih yang lebih baik ya. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan pilihan bukan antara yang benar atau salah, tetapi antara yang baik dan yang lebih baik, begitu ya. Nah, namun apapun yang membuat kita memilih, tentulah kita harus memasukkan unsur firman Tuhan di dalamnya. Dan terlebih setiap diri kita yang sudah membaca Matius 6 ayat 33, firman Tuhan mengajarkan kita apapun yang kita buat ketika melakukan pilihan, entah itu berkeluarga, entah itu studi, entah itu bekerja, entah itu pindah rumah dan sebagainya, buatlah itu dengan terlebih dahulu mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, seperti yang tertulis di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan kita melihat bahwa loyalitas Ruth untuk mengikuti Naomi dan Tuhannya menggambarkan kebenaran kata-kata Yesus. Dan kalau kita membaca pasal 2, pasal 3, pasal 4, semuanya itu adalah happy ending. Karena akhirnya Ruth masuk sebagai barisan silsilah dari nenek moyang juru selamat, yakni Yesus Kristus. Ketika akhirnya dia menikah dengan Boaz, dan kemudian dari pernikahan itu melahirkan Isai, lalu Isai melahirkan Daud, dan Daud memiliki keturunan melahirkan Mesias. Nah, jadi nama Ruth dimasukkan ke dalam nenek moyang Yesus Kristus. Ini adalah pilihan yang tentunya bukan berasal dari rasio manusia sendiri, tetapi adalah karena mendahulukan Tuhan yang hidup, mendahulukan Tuhan yang memimpin. Jadi setiap rencana biarlah kita bawa kepada Tuhan, sehingga dengan demikian maka landasan kita berpijak untuk meletakkan kesetiaan, pengabdian, dan loyalitas kita itu tidak rapuh, melainkan itu adalah pijakan yang kokoh, sehingga dengan demikian masa depan kita pasti terjamin. Nah, kiranya kita di sini yang pada hari ini memperingati Hari Ibu, kita boleh menjadi ibu yang hebat seperti Ruth dan juga seperti Naomi yang sangat setia kepada satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan demikian kita boleh menjadi teladan-teladan, menjadi pilar-pilar di dalam keluarga kita masing-masing, kemudian menjadi alat berkat Tuhan di gereja, di masyarakat, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat melakukan firman-Nya. Mari saya tuntun kita sekali lagi di dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan baik kepada kami. Di hari Mama ataupun di Hari Ibu Internasional, Tuhan mengajarkan kami melalui kesetiaan, melalui loyalitas seorang ibu yang bernama Ruth. Sehingga dengan demikian kami boleh meneladani akan kasih setianya kepada Tuhan dan juga kepada keluarganya. Sehingga dengan demikian bukan saja kami boleh menjadi orang-orang yang langka, tetapi kami boleh menjadi orang yang seturut dengan firman Tuhan. Walaupun orang yang seperti itu memang sangat jarang ada, sangat langka di dunia ini, tetapi kalau kami mau taat, kami pasti ada di sekitar keluarga kami. Kami pasti ada di sekitar bangsa kami yang mengabdi kepada Tuhan dan kepada keluarga kami yang terkasih. Terpujilah namamu ya Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.